Kekatin, salah satu komunitas yang ada di Kota Probolinggo. Oh iya, saya belum menyapa Ketua HWDI yang mau punya acara ini, Bu Misni ya. Jadi pada dasarnya Kota Probolinggo masih berusaha untuk bisa menciptakan ekosistem lingkungan sosial yang setara bagi semuanya, mengurangi hambatan bagi teman-teman difabel agar mereka punya ruang gerak yang lebih luas, mereka mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi, terus mengurangi marginalisasi. Kalau misalkan dulu teman-teman difabel itu ketika bergaul dengan lingkungan sekitar mungkin kurang dipercaya atau mungkin tidak dilibatkan karena dianggap tidak mampu. Sekarang kami menekankan kepada utamanya dinas-dinas yang ada di Kota Probolinggo agar berubah, tidak seperti itu lagi. Mulai kami libatkan dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan. Kemudian dalam kegiatan apapun itu, kami dari Bapeda menyarankan agar semua PD ikut melibatkan disabilitas. Paling tidak 2 orang dari seluruh peserta rapat, misalkan peserta rapat ada 40 atau 50, 2 orangnya itu harus dari teman-teman difabel agar semua informasi yang ada disampaikan bisa diteruskan kepada teman-teman yang lain melalui perwakilan yang hadir tadi. Saya juga salut dengan Kota Pasuruan ketika saya jalan-jalan lewat di situ, pas di lampu merah berhenti noleh ke kanan ada rumah hebat disabilitas. Terus di situ ada banner yang disediakan ini banyak sekali. Kami juga berpikir ini Pasuruan apa punya ya semacam dari pemerintahnya gerakan-gerakan atau apa ya. Akhirnya rasa ingin tahu itu memunculkan keinginan saya pribadi. Misalkan ada kesempatan kami bisa sharing dengan Kota Pasuruan, kami tentunya akan sangat senang sekali. Oke, bisa Pak? Bisa. Langsung dinasi ngomong. Dinasi ngomong. Nah, tapi memang begini, Mas, Mbak, kami di pemerintahan itu kan memang kurang bebas ya. Tidak bisa langsung moro-moro bergerak ke Pasuruan. Paling tidak mungkin harus ada komunikasi awal atau mungkin berupa undangan dari sana ke sini atau surat permohonan dari kami ke sana. Ya paling tidak dengan kita kenal seperti ini, kami nanti akan punya kontak siapa sih yang bisa kita mintai tolong untuk memfasilitasi mungkin adanya sharing ya. Jadi apa yang di sana dianggap baik, praktek-praktek baik akan kami ATM ke sini. Amati, tiru. Kalau memang ada hal yang perlu dimodifikasi, maka dimodifikasi. Tentunya semuanya bukan untuk pemerintah Kota Probolinggo saja, tapi untuk semuanya, termasuk difabel itu sendiri. Sementara ini, kalau melihat progres dari teman-teman difabel yang mau menampilkan diri, mau menunjukkan potensi, kalau dilihat dari jumlah atau persentasenya mungkin lebih sedikit dibandingkan difabel yang masih cenderung diam, malu-malu. Mungkin salah satunya Mas Lukman ini harus didorong terus nih, mahasiswa ini ya. Dan Mas Lukman saya lihat seringkali terlibat di kegiatan-kegiatan difabel yang ada di Kota Probolinggo. Mudah-mudahan nanti ke depan akan muncul kepercayaan diri tadi itu, sehingga masyarakat atau mungkin dinas yang lain akan melihat difabel itu dengan cara pandang yang berbeda. Mereka tidak lagi menganggap remeh atau menganggap difabel tidak bisa, tapi diawali dengan keterkejutan. Oh ternyata difabel itu bisa ini, oh ternyata difabel bisa itu. Maka pembangunan inklusif disabilitas di Kota Probolinggo akan terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Sementara ini kami hanya bisa mengandalkan mungkin di DMI Kota Probolinggo ya Pak Ustadz Saihu,
Pak Gofur, Mas Faris, yang seringkali itu kami ajak berkomunikasi dan sering bertemu. Kemarin terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup juga melibatkan Pak Ustadz Saihu untuk memberikan masukan-masukan ketika ada pembangunan fasilitas umum yang akan diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi mereka mohon masukan dari Pak Ustadz Saihu, ini harusnya dibuat seperti apa Pak? Karena kebetulan Pak Ustadz Saihu juga STMT gelarnya ya, Sarjana Teknik, Magister Teknik ya. Ya paling enggak dengan kondisi seperti itu kami mulai bisa melihat bahwa perangkat daerah itu sudah mulai berperspektif inklusif disabilitas, walaupun memang tingkatannya macam-macam. Seperti Dinas Pekerjaan Umum di tempat kami, mereka sudah berperspektif disabilitas tapi masih kurang. Jadi ketika melakukan satu pembangunan sudah menyediakan akses bidang landai, sudah menyediakan pegangan, cuman ternyata mereka hanya membangun saja, tapi tidak melibatkan disabilitas dalam proses kegiatan pembangunan itu, sehingga hasilnya ketika mereka sudah membangun bidang landai, derajat keminggirannya masih kurang ramah. Nah seperti itu mereka sudah mengklaim bahwa mereka sudah memperhatikan terhadap disabilitas, padahal itu masih perlu ditingkatkan lagi, bahwa tidak segampang itu membangun, tapi harus memikirkan juga apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Nah seperti itu yang menjadi pekerjaan kami nanti, utamanya kepada penyedia layanan publik, agar ketika menyediakan fasilitas-fasilitas itu tidak hanya sekedar membangun muspro, tapi membangun yang bisa dimanfaatkan. Itu sedikit gambaran dari Kota Probolinggo, dan kami sangat mengharapkan mungkin ada hal-hal baru yang di Kota Pasuruan sudah dilakukan, bisa di-sharingkan ke kami. Apa sih kira-kira, kalau tadi dalam lingkup DMI sebenarnya bisa lebih luas lagi, dari sisi pemerintahnya gimana? Yang kurang itu apa? Kalau dari Mas Gofur tadi sudah disampaikan, di level pimpinan kami itu masih belum ada yang setara dengan almarhum Wakil Wali Kota. Sementara ini PJ Wali Kota yang kami miliki, di pertemuan awal beliau itu sudah mempunyai pengalaman tentang bagaimana penyediaan fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan, bukannya difabel. Jadi di kantornya beliau yang di provinsi itu, dia sudah menyediakan semua akses yang ramah. Nah itu mudah-mudahan menjadi semacam kesempatan bagi kita untuk terus mendekati beliau, sehingga nanti paling tidak ada hal-hal yang dilakukan selama masa kepemimpinan beliau agar melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik terhadap kesetaraan teman-teman difabel di Kota Probolinggo. Jadi kami ulangi sekali lagi, kami mohon masukan juga dari teman-teman Kota dan Kabupaten Pasuruan yang sekiranya itu nantinya bisa kami tiru, akan kami tiru. Jadi mohon agar nanti bisa diceritakan, kita sharing. Mudah-mudahan kami berkolaborasi dengan DMI dan organisasi disabilitas yang lain bisa belajar banyak pada panjenengan semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.